kita boleh mencintai anak kita, dan fitrah seorang ayah atau ibu itu dia sayang sama anaknya. Karena Allah katakan jangan sampai ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Lebih kalian sayang ketimbang Allah dan Rasulnya. Jangan sampai atas nama sayang dan cinta kita tidak perhatikan mengenai ibadah anak kita. Kita menginginkan anak kita ini menjadi aset hakiki untuk akhirat kita. Dan anak yang saleh, yang salehah, yang taat, dia menjadi perbendaharaan orang tuanya di yaumil akhir dan di alam barzakh. Ketika ada sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di yaumil akhir ada orang tua ditaruh di surga yang begitu tinggi dengan segala macam bentuk kemewahan dan fasilitas. Kemudian orang tua tersebut bertanya sama Allah, ya Rab, aduhai Tuhanku, dari mana aku dapat ini semua? Amalku yang mana yang menempatkan aku di surga yang mulia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan semua itu disebabkan istighfar anakmu untuk kita. Jadi lantunan istighfar anak untuk kita itu merontokkan dosa kita, dan itu hanya terjadi kalau anak kita itu betul-betul menjadi anak yang saleh dan saleh. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah, segenap pengurus dan DKI masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah adalah kalimat pujian dan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada pencipta kita yang menghadirkan karunia dan anugerah yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada pertanyaan kepada kita, pilih mana, mencintai atau dicintai. Kebanyakan manusia sering menjawabnya inginnya dicintai. Tetapi di dalam Islam itu kita diajarkan untuk lebih mengedepankan mencintai agar kita itu dicintai. Di dalam Al-Quran, ketika ada sekelompok orang datang menjumpai Nabi, kemudian berkata di hadapan Nabi, mengatakan sesungguhnya kami ini betul-betul mencintai Allah. Dalam riwayat tersebut langsung turun firman Allah, surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka itu yang datang kepada engkau dan mengatakan mereka telah mencintai Allah, jika kalian itu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah. Artinya jalan utama untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jembatannya hanya ada pada Nabi.
Ketika dikatakan fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah, artinya juga betul-betul mencintai Nabi. Baru mereka bisa menghadirkan rasa cinta mereka yang utuh dan paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau betul-betul mengikuti Nabi itu, Allah katakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala bakal menghadirkan cinta buat kalian. Dan cinta yang terbesar Allah bagi hambanya itu apa? Yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni segala macam bentuk dosa-dosa kalian. Karena seorang pecinta itu ketika dia sedang jatuh cinta dengan kekasihnya, dia akan tutup mata tentang aib dan dosa-dosa sang kekasih. Allah Subhanahu wa taala ketika betul-betul cinta sama hambanya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan putihkan segala macam bentuk dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Penuh Kasih. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema tentang cinta ini banyak dibahas. Bahkan tema yang cukup menarik di antara tema-tema lain yang biasa dimunculkan di tengah-tengah kajian. Apa itu cinta? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan cinta itu adalah kepergian hati mencari yang dicinta. Seraya lisannya itu terus-menerus menyebut nama yang dicinta. Karena seorang pecinta pasti dia ingat terus yang dicintainya. Dan lisannya terus-menerus menyebut nama kekasihnya. Dan dia tidak akan ragu ketika dia menyebut nama yang dia cinta, walaupun dia harus dirundung berbagai macam kesulitan. Karena dia sedang jatuh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang merasuk di dalam diri manusia itu akan mendorong seseorang itu untuk bergerak, melangkah untuk mencari yang dicinta. Berupaya sekuat tenaga memenuhi apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Serta berusaha untuk menjemput ridho dari kekasihnya. Salah satu bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kehidupan kita di alam raya ini, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita pernak-pernik dunia. Dan secara fitrah manusia, kita mencintai apa-apa yang menjadi karunia Allah, anugerah Allah yang datang dalam kehidupan kita. Itu fitrah manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar jangan sampai cinta kita terhadap karunia Allah itu jauh lebih besar ketimbang sang pemilik karunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang gombal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan gombal? Karena kita setiap hari saat kita sholat itu kita sudah berikrar, dan ada ikrar cinta yang kita ucapkan itu setiap kali kita sholat setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram itu kita selain mengagungkan Allah, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita katakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita mengucapkan ikrar cinta. Kita mengatakan kita hanya menghadapkan wajah kita ini terhadap Dia Allah, pencipta langit dan bumi. Walaupun Allah ini dalam menciptakan langit dan bumi ini Allah tidak pernah merasa berat, tidak merasa sulit. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, khalaqtus samawati sab'a wal aradina sab'a walam a'i bidzalik. Wahai anak Adam, aku Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan aku Allah tidak pernah merasa lelah, merasa berat
dalam menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lalu bagaimana mungkin aku Allah akan merasa berat hanya untuk memberikan serpihan makanan buat diri. Jadi kalau hanya untuk kasih rezeki buat engkau, kata Allah, kecil, kata Allah. Karena langit dan bumi ini yang aku ciptakan itu ringan bagi aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ucapkan ikrar cinta kita itu, yang kita katakan bahwasanya kita ini hanya menghadapkan wajah kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan muslimah, kita mengatakan kita ini sebagai muslim yang hanif, muslim yang lurus, yang berserah diri, yang pasrah dan lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan menjadi bagian daripada orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan syirik itu artinya berbagi cinta dengan Allah. Dan Allah tak mau ketika hambanya berbagi cinta dengannya. Makanya dosa yang amat sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu syirik, ketika hambanya berbagi cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Allah ingatkan tentang ada nikmat-nikmat duniawi yang begitu banyak yang dipersembahkan oleh Allah kepada kita dan hadir dalam kehidupan kita, dan itu semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan jangan sampai lebih jauh kita cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi." Allah katakan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatmu itu, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian, kerabat-kerabat kalian, kemudian harta yang kalian himpun, bisnis atau perniagaan yang kalian takut akan kerugiannya, tempat-tempat tinggal mewah, megah, indah yang amat kalian sukai dan cintai. 8 Allah sebut. Dan tiap hari ini semua ada dalam kehidupan kita. Setiap hari kita jumpa dengan ini. Dan setiap hari ada yang tergoda 1 dari 8 ini. Ada 2 dari 8 ini, ada 4 dari 8 ini, atau mungkin ada yang 8 yaitu dia terpesona dan terikat terhadap karunia-karunia Allah. Mulai dari orang tua. Kita mencintai orang tua kita memang perintah Allah, keharusan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita jangan sampai cinta kita kepada orang tua kita ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Cinta kita kepada orang tua kita itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita mencintai orang tua kita semata-mata kita jadikan sebagai jembatan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita mencintai orang tua kita dengan berkeinginan mudah-mudahan orang tua kita mampu kita bimbing juga atau ajak bersama kita untuk berada pada ranah ketaatan yang sama, kesalehan yang sama. Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia sangat mencintai ibunya. Abu Hurairah masuk Islam lebih dahulu, dan ibunya tidak mau mengikuti ajakannya Abu Hurairah. Berkali-kali ibundanya Abu Hurairah ini dibujuk oleh sang anak agar memeluk Islam.
Tapi ibundanya Abu Hurairah malah menjelek-jelekkan Nabi di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah menangis. Dia ingin agar ibunya ikut jejak. Tapi ketika dia ditanya, kau pilih siapa? Dia mengatakan, aku pilih Rasul. Ibunya lebih marah lagi ketika mendengar Abu Hurairah memilih Rasulullah SAW. Keluar Abu Hurairah dari rumah tersebut, pergi jumpa sama Nabi. Sambil berlinang air matanya kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku minta kepada engkau doakan ibu. Aku ingin dia Islam bersamaku. Berkali-kali aku bujuk dia, tapi dia menampik ajakanku, kata Abu Hurairah. Di waktu itu Nabi angkat tangan dan berdoa dan dikatakan, pulanglah engkau wahai Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah pulang sampai depan rumahnya, dan ketika dia masuk rumahnya, ibunya keluar menyampari Abu Hurairah, menjumpai Abu Hurairah radhiyallahu taala dan menyatakan keislamannya. Betapa bahagianya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Artinya dia betul-betul yang dia harapkan itu terwujud. Begitu pula dengan sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Sahabat Nabi yang nomor urut ke-7 yang masuk Islam. Termasuk Sabiqun dan Awwalun. Sahabat Nabi yang masuk Islam pertama dari kalangan orang remaja. Karena waktu itu dia masuk Islam usianya 17 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Ibunya tidak mau masuk Islam. Bahkan ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas sempat mogok makan. Sangat sayang sama ibunya, sangat cinta sama ibunya. Dia khawatir dengan kesehatan ibunya. Tapi ibunya dalam keadaan berbaring lemas, tanpa asupan makanan, bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kau pilih siapa? Aku ibumu, yang bisa saja mati gara-gara tidak mau makan. Kau ikut aku, ibumu, dan kembali kepada agama nenek moyang kita, atau kau pilih bersama Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku memilih Rasulullah SAW. Karena betul-betul mereka menjalankan pesan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Abna'ukum juga begitu. Anak. Yang kedua, kita boleh mencintai anak kita, dan fitrah seorang ayah atau ibu itu dia sayang sama anaknya. Tapi Allah katakan jangan sampai ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kalian sayang ketimbang Allah dan Rasulnya. Jangan sampai atas nama sayang dan cinta kita tidak perhatikan mengenai ibadah anak kita. Kita menginginkan anak kita ini menjadi aset hakiki untuk akhirat kita. Dan anak yang saleh, yang salehah, yang taat, dia menjadi perbendaharaan orang tuanya di yaumil akhir dan di alam barzakh. Ketika ada sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di yaumil akhir ada orang tua ditaruh di surga yang begitu tinggi dengan segala macam bentuk kemewahan dan fasilitas. Kemudian orang tua tersebut bertanya sama Allah, ya Rab, aduhai Tuhanku, dari mana aku dapat ini semua? Amalku yang mana yang menempatkan aku di surga yang mulia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua ini disebabkan istighfar anakmu untuk. Jadi lantunan istighfar anak untuk kita itu merontokkan dosa kita, dan itu hanya terjadi kalau anak kita itu betul-betul menjadi anak yang saleh dan saleh. Dan Allah sebut di situ dalam Al-Quran, anak yang Allah anugerahkan kepada kita yang merupakan amanah dari Allah. Jangan sampai lebih kita cintai ketimbang Allah dan Rasul. Kita mencintai semata-mata Allah dan Rasul. Dulu sahabat-sahabat Nabi, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kata mereka, kami mengajarkan anak-anak kami tentang sirahnya sang Rasul, tentang sejarah hidup sang Rasul. Itu kami ajarkan mereka seperti kami mengajarkan mereka tentang Al-Quran.
Dulu sahabat-sahabat Nabi itu, mereka mengajarkan anak-anaknya serius sekali tentang jejak perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapat saksikan generasi-generasi berikutnya, tabi'in, generasi-generasi yang kokoh, generasi-generasi yang kuat. Kenapa? Karena dikenalkan tentang riwayat hidup Rasul mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, akhwanukum, saudara. Kita cinta sama saudara kita, wajar. Tetapi cinta kita kepada saudara kita semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Bahkan dikatakan oleh para ulama salafus salihin, ikatan persaudaraan yang diikat dengan nilai keimanan itu jauh lebih kokoh ketimbang ikatan persaudaraan yang diikat berdasarkan pertalian nasab. Karena ikatan persaudaraan yang diikat dengan pertalian nasab itu bisa putus ketika mereka sudah mulai lepas akidah atau berbeda akidah. Tetapi ikatan persaudaraan yang diikat dengan ikatan nilai keimanan, dia akan menjadi ikatan yang kokoh ila yaumil akhir, sampai hari. Dan yang keempat, azwajukum, pasangan hidup. Pasangan hidup kita di dunia bisa jadi pasangan hidup kita di akhirat. Tetapi juga bisa sebaliknya. Pasangan hidup kita di dunia bukan pasangan hidup kita di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di hari akhir nanti yang terlihat saling cinta, saling sayang, begitu akrab, jalan bergandengan terus. Bahkan banyak orang yang sampai iri lihat bagaimana romantika cinta mereka itu. Ternyata di hari akhir mereka saling musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang merangkai kisah cinta mereka di dunia itu di atas fondasi takwa. Maka segala macam bentuk cinta yang tidak diikat dengan nilai takwa, dia bakal rapuh nanti di hari akhir. Akan datang suami menuntut istri, istri menuntut suami di hari akhir. Yang walaupun di dunia itu terkesan mereka begitu mesra, ternyata hubungan cinta mereka hanya dibangun di atas fondasi materi. Bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa pesan takwa itu menjadi pesan penting. Berulang-ulang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran, berulang-ulang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam pernikahan pun itu dipesankan tentang nilai takwa. Ittaqullaha fin nisa, wahai kaum laki-laki, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah tentang perempuan. Fa innakum akhastumuhunna bi amanillah, sesungguhnya kalian itu mengambil wanita tersebut, mengambil alih dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan menjadi halal hubunganmu dengan wanita tersebut yang tadinya tidak halal menjadi halal karena menggunakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Pesan pentingnya di awal itu apa tadi? Ittaqullaha fil nisa. Bertakwalah engkau kepada Allah tentang tentang takwa. Maka Allah sebut tadi dalam surat At-Taubah ayat 24 itu, azwajukum, pasangan hidup. Jangan sampai ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasul. Yang berikutnya, ashiratukum, kerabat, kelompok, golongan, organisasi, partai. Allah sebut di sini. Jangan sampai ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasul. Banyak orang demi menjaga marwah kerabatnya, kelompoknya, lalu mereka menyampingkan apa yang menjadi ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, wa amwalun iqtaraftumuha,
harta yang kalian himpun, kita ini selama ada di dunia, berangkat pagi, pulang sore sampai malam. Untuk apa? Cari duit, cari harta. Allah sebut, Allah tidak larang gitu. Allah perintahkan kita untuk bergerak, Allah perintahkan kita untuk beraktivitas. Tapi Allah ingatkan jangan sampai ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasul. Nabi itu tidak terlalu khawatir kalau umatnya itu fakir. Nabi cukup khawatir kalau umatnya kaya. Ada hadis. Nabi katakan, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha 'alaikumut takasur. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah ketika kalian sudah mulai berlomba-lomba menghimpun materi, menghimpun aset, menghimpun harta. Nabi khawatir. Dan riwayatnya dikatakan, yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika dibukakan buat kalian itu kembang-kembang dunia, kata Nabi. Itu ucapan Nabi. Dan yang Nabi ucapkan itu sempat terlihat pasca wafatnya Rasul. Itu ada di antara sahabat-sahabat Nabi berangkat ke negeri Syam dan sempat dikritisi oleh Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi. Dia mengkritisi beberapa orang sahabat Nabi yang berhijrah ke negeri Syam. Dan sampai di sana, negeri Syam itu negerinya makmur, subur, tempatnya bagus, wanitanya cantik-cantik. Negeri Syam membentang dari Yordania, Palestina, Yordania, Libanon. Mereka berada di sana dan orang-orang sana pada waktu itu orang negeri Syam lihat ini yang datang sahabat-sahabat Nabi, orang yang pernah bertatap muka langsung dengan sang Rasul. Mereka memberikan privilege kepada sahabat-sahabat Nabi ini, sehingga ada di antara mereka sampai punya rumah-rumah besar, kebun-kebun yang luas, ladang yang lebar, dan cukup merasa nyaman tinggal di negeri Syam. Dan bahkan ada yang tak kembali lagi ke Madinah. Dikritisi oleh Abu Dzar. Diingatkan mereka tentang hadis Nabi ini, kekhawatiran Nabi. Dan ternyata yang dikhawatirkan sama Nabi terwujud sampai saat ini. Lihat kaum muslimin itu kalau lagi fakir, diajak jihad paling gampang. Tapi coba kalau sudah punya duit banyak, diajak jihad, mikirnya panjang. Mikir asetnya, mikir hartanya di belahan bumi ini, di negeri ini, negeri ini. Kita lihat saudara-saudara kita ya, yang sudah petrodolar itu ketika diajak jihad untuk kaum muslimin, mikirnya panjang. Nabi mengatakan, aku khawatir sama umatku ketika dia dibukakan kembang-kembang dunia. Aku khawatir. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebut, amwalul iqtaraftumuha, harta yang kalian himpun. Sedangkan kita himpun harta ini, yang kita himpun ini, sampai sekarang ini, kata Nabi cuma 3 sebenarnya. Anak Adam sudah berteriak, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi, dia nggak tahu. Hartanya cuma 3. Yang pertama dia makan, dia buang lagi. Yang pertama. Antum makan seenak apapun. Di restoran mewah kayak apapun. Buang lagi. Nggak mungkin antum tahan besok pagi. Enak banget ini tahan 2 hari. Nggak dibuang-buang. Kenapa? Sayang-sayang gitu. Nggak ada. Pasti. Yang kedua, yang engkau pakai, kata Nabi. Kemudian dia menjadi lapuk dan rusak. Pakaian, kendaraan, rumah, hartamu yang kedua itu. Rumah yang kita tempati saat ini 50 tahun yang lalu bukan rumah kita. Dan tidak jadi jaminan 50 tahun akan datang tetap rumah kita. Benar. Kalau sudah nggak ada,
punya anak 4, jadi harta waris, mereka jual. Bahkan yang masih kita pakai terkadang sudah bukan milik kita. Kita masih hidup nih, ya, sudah pensiun. Mohon maaf, ya, sudah pensiun, udah jarang berangkat kemana-mana. Itu mobil yang pakai anaknya. Dia udah nggak pakai. Dia punya 4 mobil. Anaknya keluar terus. Dia keluar cuma sebulan sekali, itu pun diajak sama anaknya pergi makan di luar. Karena mobil dia. Dia punya perusahaan besar, keluar perusahaannya. Masih hidup nih. Jadi komisaris. Anak jadi direktur komisaris, datanya berapa kali? Sebulan sekali. Udah nggak bisa nyuruh-nyuruh juga. Nyuruh siapa? Karena yang punya kebijakan direktur. Ketika dia ngomong, mohon maaf Pak, sekarang ada perubahan baru Pak. Dan jarang datang. Nah, perusahaan ini, dia yang rintis dari awal. Itu kan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dia tiada. Maka kalau dia sudah tiada, syukur-syukur dia tiada, anaknya masih ingat dia, masih gunakan harta itu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih gunakan jalan Allah, masih pakai jalan Allah, masih ingat orang tuanya, masih sedekah atas nama orang tuanya. Celakanya lagi, dia udah gak ada, anaknya pakai tidak untuk orang tuanya. Terima kasih banyak ayah, banyak banget nih harta, jalan-jalan keliling Eropa, muter kemana-mana. Gak ada dia sedekah atas nama orang tuanya, infak sama orang tua. Silakan. Semua ada di orang tua. Harta yang lain himpun itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang ketiga, yang kau sedekahkan, kemudian dia lewat begitu saja sampai di hari akhir, yang kau bakal panen. Di harta yang hakiki yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang lain hanya untuk cukup di sini dan tertinggal buat ahli waris. Makanya Nabi itu pernah lewat satu pemakaman, Nabi lewat. Nabi bilang, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ucapin salam. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, sudah bilang begitu, ucapin salam, sudah dikatakan, wahai yang terbujur kaku di tempat yang begitu sepi tanpa ditemani oleh siapapun kecuali amal perbuatan. Wahai yang berdiam diri di atas tanah yang begitu dingin, kata Nabi. Kabar dari kami yang masih hidup buat kalian, istri atau suami kalian, ada yang menikah lagi, ada yang tidak menikah lagi. Harta yang kalian tinggalkan sudah dibagi-bagi. Anak yang kalian tinggalkan ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang patuh, ada yang soleh. Itulah berita dari kami buat kalian. Lalu apa kabarnya kalian? Ucapan sampai menurut riwayat salah seorang sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, atukallimul maitata wa Nabi. Apakah engkau bercakap-cakap dengan orang mati? Sudah meninggal, ngapain? Kata Nabi, demi Allah yang mengutusku sebagai Rasul utusannya, pendengaran mereka jauh lebih tajam daripada kita yang masih hidup. Dan seandainya Allah izinkan kita mendengar jawaban mereka, maka jawaban mereka kepada kita cuma satu. Wahai yang masih hidup, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian yang masih hidup. Bekal yang kalian bawa ini himpun di dunia ini. Bikin banyak bekal sebanyak mungkin. Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, wa tijaratun takhshawna kasadaha. Perniagaan yang kalian takut akan kerugiannya. Tiap hari kita berbisnis. Semua orang tidak mau rugi. Tapi yakinlah kalau kita berbisnis, berusaha, berniaga, libatkan Allah agar tidak rugi.
agar tidak mudah dia khianati. Setiap keputusan minta ridho sama Allah. Biar perusahaan kita dijaga sama Allah. Biar karyawan kita Allah tuntun jadi amanah. Biar rekan bisnis kita itu Allah cegah dia untuk tidak khianat sama kita. Maka Allah katakan jangan sampai perniagaan itu lebih engkau cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Jangan sampai seperti Qarun. Qarun itu dia merasa perniagaan dia itu segalanya. Dan apa yang terjadi? Allah benamkan dia dan seluruh harta-hartanya. Bagi Allah itu nggak sulit. Jadi kisah-kisah yang diangkat dalam Al-Quran itu menjadi ibrah buat kita bahwasanya kejadian-kejadian seperti itu dia bisa berulang-ulang terjadi. Ketika orang lebih mencintai apa yang menjadi miliknya ketimbang Allah, dia merasa bahwa itu hasil jerih payahnya. Ada masanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut dan mengambil semua. Dan yang terakhir, wa masakinu tardaunaha. Tempat-tempat tinggal yang amat sangat kalian sukai. Bangun tempat yang besar, mewah, menjadi kebanggaan, senang di komplek-komplek elit, tetapi tidak dekat dengan Allah, tidak ingat sama Allah. Allah ingatkan, punya tempat bagus, tidak dilarang sama Allah. Sulaiman alaihissalam punya tempat yang sangat mewah. Sulaiman dengan kemewahan yang tak tertandingi dari sebelumnya dan sesudahnya. Sulaiman alaihissalam. Tetapi dia senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya semua yang dimiliki hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah anugerah Allah yang diberikan pada. Itu didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman, terus diabadikan dalam Al-Qur'an untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya kemewahan itu tidak dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah riwayat hadis bahkan Nabi katakan Allah itu innallaha yuhib. Allah itu Subhanahu wa taala itu sangat senang ketika seorang hamba Allah itu menunjukkan dan memperpamerkan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Suka. Allah suka. Selama itu milik dia, uang dia dapat dengan cara-cara yang halal. Dia mau beli yang barang-barang yang branded, yang bagus dia pakai, boleh nggak? Boleh. Yang penting itu jangan sampai barang-barang mewah tersebut ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Jangan sampai lebih engkau cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusan. Artinya kalau ada orang dia mencintai anugerah Allah jauh lebih kuat ketimbang Allah Subhanahu wa taala pemilik anugerah dan karunia, Allah ancam dia dengan mengatakan, tunggulah engkau sampai aku turunkan keputusannya. Bisa dia akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dia diuji dengan apa yang dia cinta. Ada orang sayang sama pasangan hidupnya, melebihi sayang dia kepada Allah, dia diuji lewat pasangan hidupnya. Allah bilang, kau sayang banget sama dia, sedangkan yang kasih dia sama engkau itu saya. Yang buat dia cinta sama engkau saya. Yang menumbuhkan benih cinta antara kalian berdua saya. Karena aku Allah pemilik cita rasa cinta yang maha tinggi. Lalu kenapa engkau lebih sayang dia ketimbang aku Allah? Terus Allah uji. Orang begitu sayang sama pasangannya, diuji lewat pasangannya. Punya anak 3, ada anak kesayangan. Biasanya anak kesayangan paling sering berulah. Berulah berkali-kali. Allah bilang, kenapa kau sayang banget? Ini kan dari saya, kata Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Man humul fasiqun? Imam Al-Ghazali mengatakan orang fasik itu al-kharijuna min tariqir rahmah. Orang yang keluar dari jalur rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-kharijuna min tariqil maghfir, orang yang berada di luar jalur ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang fasik dan kita tidak mau menjadi orang fasik. Pelaku dosa distempel fasik dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hadirkan rahmat buat kita dan kita menjadikan hidup kita
jauh lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang ternak-ternik. Nggak bisa punya. Ada dikit lagi. Hah? Habis. Oh. Mau nambah sebenarnya. Habis. Sudah dibikinin sama Pak Zul ya. Selesai. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته